Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini tadi saya lab langsung mental keluar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lab hari ini ya sambil ngabuburit ya, istilah orang Sundanya itu ngabuburit ya. Ngabuburit ya. Tadi saya sudah dengan tema lah ya, dengan ya biar berbincang-bincang aja gitu ya. Berbincang-bincang aja, sharing-sharing aja dengan ya tema live hari ini, yaitu apakah setelah ground check bantuan akan hilang atau di off ya. Itu temanya. Sebelum saya jelaskan, boleh untuk ya komen, silakan untuk komen, bisa juga membagikan live saya ke grup-grup ya, silahkan ya. Atau yang mau ditanyakan boleh, atau juga yang mau ngirim bintang ya. Yang mau ngirim bintang live saya silahkan, siapa tahu ada rezekinya. Boleh ya untuk mengirim bintang. Terima kasih yang sudah hadir. Lanjut tadi saya udah live tetapi mental keluar ya, off ya. Malah mental keluar. Sekali lagi saya akan ya ngobrol-ngobrol aja lah sebelum sambil ngabuburit ya. Ngobrol tentang apakah setelah ground check bantuan kita itu akan hilang atau di stop atau di off gitu ya. Boleh untuk di komen ya, di itu boleh ya. Terima kasih yang sudah hadir, udah setia live di grup saya ya, di grup info bantuan sosial gitu ya. Oke, sekilas info yang di ground check Pak. Apa sih ground check itu? Yang belum tahu ya, ground check itu adalah survei verifikasi. Ya, survei verifikasi. Aduh, ada mistis. Survei verifikasi dan lapangan ya, survei verifikasi atau mencocokkan data dari pusat dengan real di lapangan. Terima kasih sudah bergabung ya. Bentar. Aduh, di sini di kantor sendirian nih. Lumayan merinding di sini. Aduh, ada. Ini saya kondisinya sendirian di kantor. Barusan dari kamar sana itu ada yang melempar kayak itu apa namanya. Bentar ya, saya ambil ya. Baru kali ini saya nih merasakan. Ini udah merinding nih. Saya gak berani masuk nih. Baru kali ini saya. Ini asli, saya ini di kantor nih. Baru kali ini kejadian, mungkin keganggu dia ya. Siang-siang lagi ya. Ini nih, sumpah saya lagi puasa nih, gak mungkin bohong ya. Lagi puasa ada yang ngelempar ini dari kamar. Dari kamar itu melempar. Sumpah saya sendirian di sini lagi puasa, masa bohong ya. Dari ini dilempar dari kamar ke arah saya. Baru sekarang ya saya nih, seumur baru sekarang logikanya ya. Sebelum saya menjelaskan ya, gak apa-apa ya nih. Saya merinding juga nih sekarang sendirian nih. Logikanya ini kalau sama cicak gak mungkin. Soalnya dia ini tuh melemparnya ke arah saya. Dan tidak mungkin ini ada di atas jatuh. Soalnya vertikal, bukan horizontal. Memang ya pasti ada sih, setiap
ya gak apa-apa sih, dah kita berdampingan ya sama yang seperti itu ya. Bener ini gak mungkin jatuh dari atas, soalnya vertikal. Gak apa-apalah, mungkin apa namanya dia apa namanya mau menampakkan gitu ya, bisa juga ya karena saya lab gitu ya, merasa terganggu juga, bisa juga sih, jadi saya agak berani nih beneran untuk mengikut nih. Baru sekarang saya mengalami hal janggal ya, ini bener-bener lab nih, ada yang melempar ini nih, kayak ini bekas apa nih, bekas korek api berat ini. Jadi kalau misalkan dia dari atas ya masih mending ya, berarti ada yang apa sama cicak gitu ya. Masalahnya itu dilemparnya itu gini ke arah saya, bukan horizontal dari atas, twing, bukan, tapi vertikal ya. Saya langsung merinding juga nih. Ya gak apa-apa lah ya. Oke, lanjut lah ya, gak apa-apa ya, mungkin ya namanya juga hidup berdampingan dengan makhluk gaib ya, tidak jadi masalah ya. Ya kita yang penting ya mungkin dia mau mewujudkan atau mau menemani atau gimana lah, gak tau lah ya. Ya jangan ganggu aja lah ya, cukup segitu ya. Oke, yang sudah bergabung terima kasih ya, yang sudah bergabung terima kasih. Oke, live kali ini saya ingin ya sharing-sharing aja dengan tema apakah setelah ground check atau verifikasi lapangan atau pencocokan data dari pusat dengan real di lapangan, apakah akan mengakibatkan bantuan hilang, jong, atau bisa di stop atau di off. Itu ya tema kita ya sekarang ya. Silakan untuk yang mau komen silakan, yang udah bergabung terima kasih ya, yang sudah setia like, membagikan komen di grup saya terima kasih, karena memang tujuan saya memang dengan niat untuk edukasi dan sosialisasi. Kayak sekarang kan siapa tahu kan ada belum KPM yang di ground check gitu ya, misalkan Pak kenapa saya belum di ground check gitu ya, kok ke daerah saya belum, kenapa gitu ya, karena tidak semua KPM itu di ground check ya. Yang saya udah lakukan di lapangan yang di ground check itu yang ya KPM BPNT gitu ya, terus KPM PKH, ada juga KPM PKH yang mempunyai BPNT gitu ya, ada juga yang calon penerima manfaat ya, calon yang akan dapat bantuan gitu ya, ada juga yang sudah validasi yang orang yang berada atau orang yang sudah mampu atau yang salah sasaran gitu ya. Itu yang saya baru ketahui, yang baru ya udah dilaksanakan di lapangan gitu ya. Oke, silakan yang baru tahu ground check itu apa sih, saya akan jelaskan bahwa ground check itu adalah suatu verifikasi atau survei verifikasi untuk pencocokan ya di lapangan ya, verifikasi validasi apakah benar data dari pusat itu cocok atau tidaknya di lapangan itu ada atau tidaknya, dengan tujuan nanti data ini untuk akan menjadi data DTSN karena peluburan. Bisa jadi ini adalah suatu pemutahiran yang dulu dari data DTKS menjadi data DTSN karena mungkin ada kendala, ada anomali atau ada belum kejelasan sehingga di ground check lah oleh pendamping sosial ya. Silakan yang mau bergabung silakan, yang mau ditanyakan boleh ya. Pengalaman saya kalau misalkan dilihat dari lapangan, apakah setelah ground check
bisa mengakibatkan bantuan PKH, BPNT atau yang lainnya hilang, atau bisa jadi. Jawaban saya bisa jadi. Kenapa? Karena memang di ground check ini yaitu ya yang sudah saya laksanakan di lapangan. Yang pertama itu ya mendata variabel individu, keluarga, ya seperti variabelnya ya ini sesuai gak nicknya gitu ya, nicknya sesuai atau tidak, namanya sama atau tidak, alamatnya sama atau tidak, nicknya sama atau tidak, terus statusnya itu apa, hubungannya itu apa, misalkan istrinya, anaknya gitu ya. Terima kasih yang sudah bergabung live saya. Boleh ya untuk ditanyakan ya, nggak terkait sama ground check juga ya, sama yang lainnya boleh ditanyakan, mudah-mudahan saya bisa jawab ya. Barusan memang agak mistis ya, baru saya teralami ya. Waduh, hujan lagi di sini, saya sendirian lagi di kantor, ya gak apa-apa lah ya. Oke, silahkan yang mau yang mau ditanyakan. Terima kasih udah ada beberapa orang yang udah gabung ya. Ya bisa jadi ya, jawaban saya bisa jadi, karena memang ground check ini kita hanya memverifikasi, validasi aja ya. Kalau untuk hasil akhir yaitu ya dari aplikasi tersebut, analisa aplikasi tersebut, atau memang dari pusat lah gitu ya. Intinya dari pusat, apakah memang KPM tersebut sudah layak. Misalkan nih, saya tadi udah bilang pas waktu ground check ada yang rumahnya sangat bagus gitu ya, bagus 2 tingkat, punya motor bagus ya, tidak layak lah untuk dapat bantuan. Otomatis by sistem membaca pasti tidak dapat bantuan. Itu kalau menurut saya, tapi tidak menutup kemungkinan ada kesalahan sistem juga, bisa jadi ya masih dapat. Tapi ya kalau menurut saya ya, kalau udah mampu berarti udah rumahnya bagus kan, tidak tepat sasaran ya, berarti otomatis pasti hilang ya kalau yang seperti itu. Jadi tadi saya dengan tema apakah setelah ground check bisa mengakibatkan bantuan hilang. Bisa aja, karena memang kondisi setelah di ground check memang bantuannya atau situasinya dia udah menjadi mampu gitu, atau orang kaya lah, atau tepat sasaran. Kak Neng yang kedeteksi apapun itu gimana Kak? Masih belum ada perubahan di cek bansos, kayaknya di off nyampe Juli September aja. Katanya sudah diajukan kembali, rasanya pengen ground check ke rumah deh biar sesuai kenyataan. Nah ini kalau kayak Kak Neng ya, kalau udah diajukan terus ya berarti memang bisa jadi ke ground check ya Kak Neng ya. Yang kedeteksi apapun itu gimana ya Kak, masih belum ada perubahan di cek. Udah kedeteksi, ini Kak Neng ini udah di ground check atau belum, atau memang di statusnya itu Juli udah di off gitu ya, di off. Apakah udah di off Kak Neng nih? Oh iya ya, ngerti. Ini maksud Kak Neng ini Kak Neng tuh udah statusnya itu masih belum berubah yang lama ya. Nah udah ke desa ya mungkin ya, ada temi operator DTKS, terus DTKS ya Kak, sudah diajukan lagi, udah diperbaiki lagi. Oh iya. Tetap Kak Neng kalau yang udah UMP atau PPU itu memang otomatis tuh Kak Neng. Tetapi ya kalau udah tidak bekerja lagi ya mungkin bisa diperbaiki lagi di sistem gitu ya, PPU itu ya. Ini yang kayak UMP, UMR kan ya, itu otomatis Kak Neng ya, otomatis yang kayak UMR, UMP. Soalnya itu by system Kak, kedeteksi seperti itu by system. Udah ada yang KPM saya, ketua PKH, anaknya
sama ya udah kerja ya gajinya UMR udah langsung hilang ya kan Neng ya. Kecuali memang ya memang kalau misalkan sudah resign, bisa jadi udah resign, udah tidak di sana lagi, diupdate, dimutakhirkan, bisa jadi nanti ya dapat bantuan lagi, bisa jadi kegeroncek lagi gitu kan ya. Ke Muharipin Turyadi, saya ada setahun lebih, kenapa kakak saya tidak cair lagi Bang Himbara, terima kasih. Kamu Haripin ya, untuk bantuannya itu setahun tidak cair banyak ya faktor ya, siapa tahu ya faktornya salah satunya misalkan ya kamu Haripin, misalkan kakak itu mengupdate kakak KTP, ternyata ada salah satu ya misalkan anomali, itu disebutnya anomali, kesalahan itu anomali nick gitu ya, satu aja nick tersebut beda, udah pasti tidak masuk data bayar, atau udah pasti anomali, tidak akan cair karena tidak sinkron, setelah dipadankan tidak sinkron, akhirnya tidak dapat bantuan ya. Atau nama Muharipin itu beda nama, satu aja titik atau koma, itu juga bisa mempengaruhi. Bisa juga Kak itu dilaporkan sama tetangga, bisa juga kakak itu memang pindah ternyata tidak bisa mengakibatkan tidak cair lagi ya. Ini tadinya karena saya ikutan KPPS oh iya Kak, benar Kak, karena yang bisa jadi karena sekarang udah terintegrasi Kak, semua lembaga sekarang udah terintegrasi sehingga memang kedeteksi dari pusat ya. Jadi solusinya gimana Kak? Jadi jangan berharap lagi akan saya gak kerja, saya hanya seorang di IRT. Kalau itu teh harus gimana ya, padahal itu KPPS itu kan cuman selewat Kak ya. Kalau yang kayak KPPS itu kan selewat aja ya, selewat baru dapat honor, udah gitu aja. Seharusnya itu ya kehapus otomatis sih seharusnya, tetapi ini malah kedeteksi ya, malah di SIG-NG nya itu pasti di aplikasi SIG-NG atau di NTKS nya masih ada informasi seperti itu. Solusinya ya itu yang pemutakhiran itu operator DTKS Kak. Operator DTKS yang ada di desa mungkin itu bisa memutakhirkan gitu ya, itu solusinya kayak gitu kan Neng ya. Coba aja, tapi kan udah ke operator DTKS belum ya Kak Neng? Kalau misalkan udah diperbaiki ya tinggal menunggu waktu, berarti nanti pengajuannya atau ya sinkronisasi sama itu belum otomatis berubah gitu. Untuk solusinya yang sekarang itu memang pemutakhiran itu ada di operator DTKS ya yang ada di desa, bisa juga atau nanti ke dinas sosial ya, KPPS gaji iya selewat tahu saya bener. Sedangkan PKH lama banget disayangkan, bahkan tidak sesuai dengan nominal. Betul, KPPS itu ya selewat. Seharusnya itu udah ya karena udah terintegrasi ya sama lembaga-lembaga atau kementerian yang lain, makanya kena gitu ya. Nanti kedepannya itu bahkan lebih ekstrim ya analisa saya. Misalkan ada yang punya kredit motor udah kayaknya seperti itu, ada yang punya kredit motor lebih dari 30 juta udah hilang bantuan tuh. Ya sabar aja Kak Neng ya, atau coba diikhtiarkan lagi, coba temui operator gitu ya, bilang aja kenyataannya seperti itu, gimana caranya supaya dimutakhirkan lagi dan tidak ada keterangan yang KPPS tersebut gitu ya. Solusinya seperti itu sih. Ya untuk Kak Neng ya silahkan ya. Kalau udah sama operatornya udah dimutakhirkan ya menunggu. Mudah-mudahan kegeroncek ya Kak Neng. Kalau kegeroncek itu bisa berubah tuh pemutakhirannya, bisa berubah ke geroncek tuh ya.
Ya kalau rezeki tidak akan kemana ya kan ya, mudah-mudahan aja nanti KKPU ya. Ini sekarang jujur aja ya, sekarang itu memang DTSN itu data tunggal sosial ekonomi itu memang luar biasa tepat sasaran. Kedepannya yang punya kredit motor di atas 30 juta hilang bantuan. Rumahnya bagus, pajak ini udah pajak ya, udah pasti kena tuh. Punya rumah banyak, bagus, luasnya, integrasi sama pusat, bisa juga hilang tuh. Misalkan rumahnya gede kan, kalau menurut 14 kriteria kemiskinan itu rumahnya itu tidak lebih dari 36 ya, 36 kalau nggak salah itu 36 apa kalau nggak salah itu meter persegi ya. Bisa jadi ini kedepannya kalau lebih dari itu hilang bantuannya. Bantuan apapun hilang. Yang udah berjalan itu ya listrik ya, listrik kalau yang voltnya 2200 itu udah pasti hilang. Jadi kalau dia di ground check atau disurvei ke lapangan sama pendamping sosial, ini cuma 450. Ya itu tidak akan berguna, karena memang sekarang by system. Makanya sekarang DTSN itu memang luar biasa, memang pasti akan tepat sasaran. Ini kedepannya motor 30 juta, yang kredit motor hilang bantuan, ya bagus lah seperti itu. Atau yang rumahnya pajaknya gede, jadi hilang bantuan, nggak apa-apa, yang penting yang lebih tepat sasaran ya, seperti itulah, bagus lah ya. Kebanyakan kalau yang KPM saya itu ya memang orang tidak mampu sih yang saya ground check itu ya. Apalagi ya banyak sih kalau udah, apalagi ini baru permulaan belum, ini kalau udah terintegrasi sama daerah juga udah gampang sih. Udah kalau bahas sistem itu tidak bisa ada yang disembunyikan ya, udah terima aja. Sekarang yang udah anaknya kerja di pabrik, gaji UMR, UMP hilang bantuan, yakin itu karena terdeteksi ya, ya. Ini terima kasih yang sudah bergabung ya live saya. Ini hujan nih, aduh gimana nih hujan. Boleh yang ditanyakan. Banyak faktor ya untuk yang tidak cair itu, kebanyakan itu anomali ya. Kenapa gitu udah setahun tapi dapat bantuan hilang udah setahun. Ya itu tadi banyak faktor ya. Bisa jadi faktor administrasi yang salah, sehingga pas dipadankan antara pusat dan KK yang baru ada kesalahan sehingga tidak masuk data bayar dan akhirnya jong bantuan ya. Solusinya ya diperbaiki datanya. Terus yang pindah itu mempengaruhi ya. Pindah aja, misalkan dia pindah ke suatu tempat, dia sudah mengurus administrasinya, itu pasti saya yakin itu akan bantuannya sementara akan jong ya. Kenapa? Karena memang perpindahan itu butuh waktu, ada proses dan waktu. Solusinya itu ya dimutairkan, sinkronisasi sama pihak jadi desa yang sudah pindah itu, biar nanti cepat sinkron atau cepat padan dengan pusat, baru nanti cepat dapat bantuannya lagi. Silakan yang mau ditanyakan, boleh lah ya. Ini lagi hujan juga di sini. Oke, lanjut dengan tema lah ya. Temanya ya tadi, setelah ground check mengakibatkan bantuan itu hilang gitu ya. Nah, saya sudah laksanakan ground check di lapangan. Saya tadi udah bilang bisa jadi atau bahkan memang ground check ini tujuannya memang udah untuk tepat sasaran gitu ya, untuk tepat sasaran. Bukan bisa jadi lagi, sangat mungkin dan akan terjadi apabila memang kayak tadi menemukan yang rumahnya
sangat bagus gitu ya, rumahnya sangat bagus, orang kaya lah gitu, mobil motornya ada banyak, ya itu pasti udah hilang, groncek hilang. Karena ini udah by system ya, udah by system itu udah tidak bisa disembunyi-sembunyi ya. Misalkan ini punya anak saya rumahnya, kalau terdata nanti di pajaknya atau di mana gitu ya, hilang tuan. Oke, ada juga yang di groncek itu yang baru ya, tadi saya menemukan calon penerima manfaat atau calon masuk data, atau mungkin dia belum terdata ya waktu dulu belum terdata di DTKS, sehingga sekarang pas peralihan harus di groncek. Itu nanti hasilnya itu adalah nanti masuk ke data DTSN ya, di mana data DTSN ini adalah data tunggal sosial ekonomi yang di apa? Ya, data tunggal. Nanti tahap kedua informasinya itu informasi bantuan apapun diambil dari data DTSN ya. Oke, ini lagi hujan nih, aduh hujan. Ada yang mau ditanyakan lagi boleh ya, ya Kak. Terus banyak sih yang kayak tadi cerita si seorang emak siapa tadi ya, saya lupa lagi ya. Kok saya udah lama kisah lah ya, udah lama gak dapat bantuan. Nah itu mungkin ada kendala di datanya atau anomali. Dia dulu dapat BPNT ya, lansia tersebut dapat BPNT, terus tidak dapat lagi, udah lama 4 atau 3 tahunan ya, 3 tahunan ya gitu ya, kalau 4 tahun 3 tahunan. Nah itu di groncek, diperbaiki lagi ya. Ya nanti kalau ada rezekinya dapat atau tidak ya tergantung rezeki sih ya, dari sistem nanti. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk tahap kedua ya, analisa saya tahap kedua itu kayaknya setelah lebaran gitu ya. Kenapa? Karena memang sekarang biasanya itu pendamping sosial melaksanakan, kalau sebelum pencairan tahap kedua adanya rekonsiliasi ya. Rekonsiliasi penelitian bansos itu belum sama sekali ya. Dan apalagi sekarang lagi groncek survei verifikasi lapangan, sehingga analisa saya memang untuk ini juga belum beres gitu ya, belum beres untuk groncek, sehingga analisa saya untuk tahap kedua baik bantuan PKH atau BPNT sepertinya ya sesudah lebaran ya. Kalau track recordnya dulu memang sebelum lebaran terus untuk cairnya, tapi sekarang analisa saya setelah lebaran ya, untuk yang berharap gitu kan ya. Yang ramai kan biasanya yang ramai itu KPM yang kapan cair ya, sama kayak KPM saya Pak, kapan cair ya. Sekarang tahap kedua itu ya sesudah lebaran ya, analisa saya atau prediksi saya sesudah lebaran untuk tahap kedua, baik itu PKH atau BPNT ya. Lagi sambil ngabuburit nih live ya. Terima kasih yang sudah setia melihat live saya ya. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, groncek ini memang tugas pendamping sosial ya, seluruh Indonesia dengan 12,2 juta kalau nggak salah itu ya, data yang diperbaiki ya, atau 33 juta ya, saya lupa lagi itu ya datanya ya. Tapi memang ini adalah tugas dari pendamping sosial, deadline-nya yaitu bulan Maret sekarang ya. Bulan Maret sekarang berarti otomatis harus beres ya. Sekarang juga saya tadi lihat di data di aplikasi pendamping sosial memang lagi perbaikan terus ya. Perbaikan terus, yang ada yang kemarin saya pas survei itu Pak Solehudin tidak ada anggota keluarganya sama sekali ya. Pak Solehudin sama Pak Dedi gitu tidak ada, pas diklik di survei ditemukan itu tidak ada anggota keluarganya. Jadi bingung lah, ya udah lewat karena tidak bisa lanjut.
Setelah itu kemarin ya, setelah tadi dicek lagi ternyata ada, berarti memang dari pusat perbaikan untuk data DTSN itu memang lagi digempur-gempurnya ya, lagi digempur-gempurnya. Kalau memang Pak, kalau misalkan yang dapat bantuan PKH dan BPNT ya, tetapi tidak ke ground check ya, kok bisa tidak ke ground check gitu ya? Bisa jadi ya yang pas peleburan data DTKS ke DTSN memang lancar sesuai gitu ya, tidak jadi masalah, sehingga nanti dia tidak tergeroncek. Dan apakah akan dapat bantuan di tahap kedua ya nanti tergantung sistem, tergantung nanti DTSN tersebut. Kalau memang lancar pas pelebarannya, pemutakhirannya lancar dan masuk ke data DTSN, ya berarti mudah-mudahan lancar juga dapat bantuannya ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi gak ya sebelum ini? Bentar lagi sore ya, sambil ngabuburit ya. Ini hujan juga di sana. Oke, sekali lagi Pak, apakah setelah di ground check KPM atau calon penerima atau siapapun setelah di ground check mengakibatkan bantuan hilang, di off atau jong? Jawaban saya, analisa saya, yang setelah saya melaksanakan ground check pasti pasti hilang kalau memang kondisinya rumahnya bagus, punya motor, tingkat perekonomiannya udah punya mobil, itu udah otomatis pasti hilang. Tetapi kalau kondisi real di lapangan memang kondisinya tidak layak, masuk kriteria 14 kriteria kemiskinan menurut BPS ya, jangan khawatir ya, sistem pasti akan melayakkan karena memang kenyataannya seperti itu ya. Oke, jangan khawatir kalau memang kondisinya yang tidak mampu lah ya, atau memang kurang mampu atau memang layak untuk mendapat bantuan. Tetapi yang khawatir itu memang yang udah benar-benar mampu ya, orang yang dulu salah sasaran gitu ya, dengan adanya ground check ini yang salah sasaran, yang orangnya udah mampu gitu ya masih dapat. Nah ini pasti nanti ke ground check dan hilang bantuannya, pasti di stop ya pasti, karena di ground check tersebut ada tiga yang terakhir itu yang menentukan, itu adalah foto rumah ya, foto rumah, tampak depan, dalam rumah, dan kakak. Nah itu yang nanti mempengaruhi sama nanti ya kondisinya seperti apa gitu, itu yang akan mempengaruhi ya, udah ke deteksi secara otomatis ya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Kalau tidak ada mungkin ya cukup sekian lah ya, saya akan tutup ya live kali ini ya. Mohon maaf apabila ada yang belum saya sempat balas, karena kondisinya sekarang itu saya harus melaksanakan data ground check dari mulai udah seminggu nih. Paling saya nyempatkan balas itu kalau ada waktu luang ya, saya akan coba balas untuk komennya ya. Terima kasih yang sudah like, udah membagikan, udah setia, udah bergabung di grup info bantuan sosial. Mudah-mudahan grup ini bermanfaat, bisa membantu, bisa melayani KPM atau siapa saja, atau yang belum dapat bantuan juga ya. Terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan puasa hari ini yang bagi menunaikan ibadah puasa lancar ya, lancar dan tetap semangat ya. Dan saya juga selaku pendamping sosial luar biasa ya, dengan adanya Deten ground check masih tetap semangat ya, tetap semangat, dan lumayan banyak KPM yang di ground check itu di atas 360-an ya, bayangin ya 360 orang gitu atau keluarga yang di ground check ya. Mudah-mudahan gitu yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ground check pasti akan tuntas.